Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaul Komariati dari semester 4 kelas B. Teman-teman, pernah terpikir nggak sih gimana rasanya sebuah konflik besar mengubah wajah dunia selama ratusan tahun? Menarik. Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sering dengar tentang perang salib sebagai bentrokan besar antara dunia barat dan timur di abad pertengahan. Tapi jangan salah sangka dulu, perang ini bukan hanya cuma soal perebutan kota Yerusalem atau alasan keagamaan semata. Tetapi di balik itu semua ada permainan politik yang rumit, ambisi ekonomi, dan masalah sosial yang terjadi di Eropa saat itu. Kota Yerusalem memang jadi magnet utama karena dianggap kota paling suci oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi pemicunya jauh lebih daripada itu. Jadi ceritanya bermula di tahun 1095 saat Paus Urbanus II berpidato di Konsili Clermont. Dia mengajak orang-orang buat berangkat ke timur dengan iming-iming pengampunan dosa. Seruan ini langsung bikin heboh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan sampai rakyat jelata. Tapi kalau kita bedah lagi, banyak kepentingan lain di sana, yaitu para penguasa Eropa melihat ini sebagai ajang buat pamer kekuatan dan memperluas wilayah. Belum lagi soal ekonomi, siapa sih yang gak tergiur sama kekayaan timur yang penuh rempah dan sutra? Mereka pengen banget menguasai jalur dagang itu supaya makin tajir. Ditambah lagi, kondisi Eropa waktu itu lagi susah. Banyak orang miskin yang berharap bisa dapat tanah dan hidup lebih layak di tanah baru. Jadi intinya, ini adalah perpaduan antara semangat spiritual dan ambisi duniawi. Perang ini terjadi dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama di tahun 1096 sampai 1099. Bisa dibilang masa kejayaan pihak barat. Meskipun perjalanannya berat banget karena banyak penyakit sampai konflik internal. Mereka akhirnya berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 1099. Kenapa bisa? Karena waktu itu dunia Islam lagi nggak bersatu alias terpecah-pecah. Tapi situasi berbalik pas muncul tokoh-tokoh kuat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini berhasil menyatukan kekuatan umat Islam dan merebut kembali Yerusalem di tahun 1187. Hal ini memicu perang salib ketiga yang melibatkan raja-raja besar Eropa seperti Richard si Hati Singa. Serunya, perang ini berakhir bukan dengan kehancuran total, tetapi lewat diplomasi damai. Umat Kristen tetap diperbolehkan ziarah ke Yerusalem dengan aman. Sebuah bukti kalau di tengah konflik pun titik temu bisa tetap tercapai. Ada satu bagian yang paling aneh, yaitu perang salib keempat di tahun 1202 sampai 1204. Niat awalnya mau ke Yerusalem, malah melipir menyerang Konstantinopel, yang notabene sesama Kristen. Masalah pendanaan dan campur tangan kepentingan ekonomi Venesia. Karena ini, bukti nyata kalau tujuan awal seringkali luntur karena politik dan uang. Setelah itu, gelombang perang berikutnya. Mereka harus berhadapan sama strategi muslim yang makin solid, wabah penyakit, dan kurangnya kerjasama tim di pihak mereka sendiri. Akhirnya, kekuasaan barat di timur pun tidak bisa bertahan lama. Meskipun penuh pertumpahan darah, perang salib ini meninggalkan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan dunia Islam. Memang ada kerusakan besar dan ketidakstabilan, tapi secara tidak langsung memicu semangat persatuan yang luar biasa untuk menjaga wilayah mereka. Nah, yang menarik justru buat dunia barat, kontak langsung dengan dunia Islam yang waktu itu lagi maju banget bikin mereka banyak belajar.
Mereka bawa pulang ilmuwan dokter, matematika, sampai filsafat yang jadinya kekuatan buat masa Renaissance atau kebangkitan Eropa. Selain itu, jalur perdagangan timur dan barat menjadi terbuka lebar. Karena hal ini menjadi cikal bakal sistem ekonomi global sekarang. Jadi, interaksi ini sebenarnya memperkaya kedua pihak meski caranya lewat perang. Jadi, teman-teman, apa sih hikmahnya? Perang salib itu membawa peristiwa yang kompleks banget. Ada sisi gelap penderitaan, tapi ada juga sisi terang pertukaran ilmu dan budaya. Dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini dalam pola hubungan internasional kita. Mempelajari sejarah ini bikin kita sadar kalau kedamaian itu mahal dan interaksi antar budaya harusnya dibangun lewat kerjasama, bukan konflik. Saya Diaul Komariati, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mau belajar bersama. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.